Halo, selamat siang Sobat Ginvest semuanya. Kita ketemu lagi nih dalam program Klinik Saham. Tentunya akan menemani siang hari teman-teman. Bersama saya Andrian dan juga ada partner saya di sini ada Mas Mino ya. Kita akan bincang-bincang seputar market. So buat teman-teman juga kalau misal ada pertanyaan, ingin konsul saham, boleh banget langsung aja nanti kirim aja pertanyaannya ya melalui message ya. Atau mungkin mau via audio langsung ngobrol sama kita juga boleh banget. Gak usah malu-malu ya. Oke, mungkin kita sapa dulu nih partner saya di sebelah nih. Halo Mas Mino. Halo. How are you Mas Mino? How are you? Fine. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Market gimana nih market nih di sesi 1 nih nampaknya market di pekan ini agak lesu nih Mas Mino ya. Ya, ini menjelang musim laporan keuangan ya. Ini kelihatannya investor nggak terlalu yakin, jadi lebih ke arah wait and see dulu. Jadi akan ngelihat nih kira-kira nanti di awal-awal laporan keuangan itu akan seperti apa. Nah, untuk perdagangan sendiri untuk hari ini bergerak cukup berfluktuatif ya, masuk zona merah, terus kembali hijau. Dan di sesi 1 tadi masih berhasil ditutup menguat tipis 2,12% ya, 2,12 maksudnya, atau 0,03%. Nah, transaksi cukup sepi ya, hanya 5,33 triliun. Untuk sektoralnya sendiri yang menjadi penopang penguatan IHSG ya di sesi 1 itu ada tadi sektor transportasi di mana menguat 0,6%, kemudian sektor consumer non cyclical ya atau consumer primer itu menguat 0,56% dan sektor keuangan naik 0,42%. Sedangkan dari sisi sektoral yang melemah nih ada 3 terbesar, yaitu sektor basic material 0,3%, teknologi 0,1%, dan kesehatan 0,09%. Jadi sekilas seperti itu ya untuk di sesi 1 tadi. Iya, emang kalau teman-teman lihat ya, dari awal pekan ini agak sedikit lesu ya. Dan tadi ya, kita akan segera menunggu dan mendapat kabar nih untuk laporan Q2 ya dari emiten-emiten yang listing di Bursa Efek tentunya. Ini yang juga pasti dinantikan oleh teman-teman juga ya sebagai investor untuk terus mengupdate dan mengevaluasi bagaimana kinerja emiten-emiten yang teman-teman pegang mungkin udah di portonya ya. Buat teman-teman kalau ada pertanyaan boleh banget ya langsung aja disampaikan ya melalui kolom message kita atau mau via audio itu juga boleh banget kalau ingin emang ditanyakan ya. Mungkin sambil nunggu pertanyaan ya, kalau kita lihat dari aksi atau inflow investor asing juga masih ada net sell nih Mas Mino ya. Iya, jadi setelah beberapa hari di minggu sebelumnya kita net buy-nya cukup besar ya, tapi belakangan memang ada net sell, jadi lebih ke arah, kalau saya sih lihat lebih ke profit taking mungkin ya, karena beberapa hari di minggu lalu kan yang net buy cukup besar kan di saham-saham sektor perbankan ya, dan itu boleh dibilang untuk short term-nya udah di peak-nya lah ya, di area resistnya gitu. Jadi perlu untuk istilahnya ya pullback dulu sebelum nanti mungkin kalau misalnya kinerja keuangannya bagus, ini akan kembali rally gitu, Andre. Yap, betul ya. Jadi memang kalau kita lihat di pekan ini saham-saham baik ini agak sedikit slowdown mungkin ya dibanding dengan pekan-pekan sebelumnya ya, ada rally teman-teman ya. But hopefully ya, nanti let's see kita di Q2 semoga ada kabar baik ya tentunya, dan portofolio teman juga pastinya semoga makin cuan. Coba kita cek kolom message nih ya, apakah sudah ada pertanyaan yang masuk. Oke, ini ada pertanyaan nih. Banking kayaknya udah ancang-ancang buat terbang ya. Boleh dong spill terbangnya kapan? Wah, ini udah kalimat udah terbang gitu ya. Kapan nih masih nama terbangnya? Kalau ada pertanyaan nih kapan terbangnya nih? Ya, sebenarnya kalau untuk sesi terbang pertama ya, kemarin kan pasca rilis laporan keuangan di bulan Mei ya, di mana secara umum ini kalau kita lihat secara man-on-man itu ada improvement ya di sektor perbankan, terutama dari sisi NIM ya, NIM-nya agak sedikit membaik. Kemudian dari sisi kualitas aset juga beberapa bank itu juga menunjukkan adanya improvement. Nah, tentunya untuk
sesi terbang kedua nih harapannya adalah di minggu ketiga, ya mungkin minggu ketiga bulan ini ya, karena beberapa emiten itu di tanggal 26 itu udah mulai rilis laporan keuangan untuk perbankan big cap. Dan kalau melihat kinerja di 5 bulan ya, harusnya mungkin akan positif ya. Plus harga sahamnya kan sebenarnya udah koreksi cukup dalam. Dan yang akan diperhatikan investor kelihatannya bukan secara umum di kuartal 2 mungkin ya. Jadi karena kan untuk perbankan ini cukup spesial ya, karena tiap bulan dia rilis laporan keuangan. Jadi mungkin dia ngelihat trennya dari bulan Mei ke Juni itu seperti apa. Karena ya kalau misalnya ngitungnya dari awal kuartal 2 di mana sebelum bulan kan Januari, Februari, Maret, April itu masih agak jelek ya kinerjanya gitu. Jadi mungkin lebih akan ngelihat trennya. Ya tentunya juga dari sisi konsensus pencapaiannya seperti apa sih. Jadi ya siap-siap kalau mau mencermati perbankan ya mungkin pas awal-awal mulai rilis ya. Dan biasanya kalau misalnya ada satu yang rilisnya kinerjanya bagus, itu biasanya yang lain akan ikut sih. Biasanya seperti itu gitu. Jadi ya nggak harus melihat semuanya, tapi biasanya satu itu bisa menjadi katalis positif yang mendorong kenaikan harga saham-saham perbankan gitu. Iya. Ibarat kalau bankingnya happy, marketnya juga cenderung happy ya Mas Vino ya? Ya, karena bobotnya masih tetap besar. Betul sekali. Mungkin buat teman-teman yang udah mulai mencicil-cicil nih ya, dari sekarang ya. Sebenarnya kalau secara long term cicil beli di banking masih cukup worth it ya Mas Vino ya? Iya. Untuk jangka panjang. Ya kalau untuk jangka panjang sebenarnya ya secara historikal ya saham perbankan itu cukup menarik lah. Jadi secara siklus sebenarnya kalau kita ngomongin ini siklusnya kan siklus fundamental, ada siklus pergerakan harga sahamnya di market ya. Nah kalau menurut pengamatan dari tim riset kita itu siklus kinerja perbankan dari bagus ke jelek kembali bagus itu biasanya maksimal itu paling memakan waktu sekitar 1,5 tahun. Jadi kalau misalnya pergerakan harganya itu biasanya itu nggak akan 1,5 tahun, paling lama itu 1 tahun berarti gitu. Jadi kalau misalnya ada saham perbankan big cap misalnya yang koreksi nih, tentunya seiring dengan fundamental tadi yang mengalami misalnya masalah atau apa, itu bisa dimanfaatkan terutama untuk teman-teman yang investnya untuk jangka panjang, karena ya jangka panjang kan lebih dari setahun lah gitu ya. Jadi harapannya ketika fundamentalnya itu udah ada sinyal perbaikan, itu harga sahamnya akan bergerak lebih cepat ya. Iya, itu ya teman-teman ya, insight yang bisa teman-teman petik nih dari Mas Mio untuk saham banking ya. Mau nanya dong, saham-saham emas, Antam, MDKA, BRMS ini naik pada kenapa ini ya? Apakah karena harga emas naik? Ini gimana nih Mas Vino? Emas nih. Ya, jadi untuk harga emas sendiri memang untuk perdagangan kemarin ya itu naiknya lumayan 1,3. Untuk harga emas itu naiknya hampir 2%, 1,93%. Jadi wajar ya kalau hari ini harga saham-saham yang berkaitan dengan emas ya. Kayak Antam ya, Antam itu naik berapa tuh? Antam mungkin coba sambil dicek ya sekarang. Antam itu naiknya 3%, kemudian MDKA berapa? MDKA 1% ya. Kemudian juga ada BRMS ya naiknya lumayan ya. Dan UT juga terdampak positif harusnya ya. UT itu 0,53%. Nah ini jadi memang faktor pendorongnya adalah harga emas ya. Harga emas yang belakangan ini cukup sumringah karena adanya prospek pemangkasan suku bunga di US ya. Jadi sekarang probabilitas pemangkasan suku bunga di bulan September itu udah hampir menyentuh angka 100%. Jadi hampir pasti suku bunga itu di US itu akan mulai dipangkas itu per September. Nah,
view jangka panjangnya itu kan pemangkasan suku bunga itu di September kan hanya baru mulai ya. Ke depannya itu masih akan ada beberapa kali pemangkasan suku bunga, di mana ini akan positif untuk harga emas karena secara umum ya, kalau suku bunga di US turun itu akan membuat nilai US dollar itu melemah, dan ini akan mengangkat harga emas gitu. Jadi cukup positif. Nah, ngomong-ngomong suku bunga acuan ini, hari ini juga Bank Indonesia ya ini melaksanakan RDG, rapat Dewan Gubernur, dan kembali memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan. Nah, ini harapannya ke depan nih momentumnya juga pas juga ya ke kita. Jadi pemerintah yang baru kemarin ya, hasil pemilu itu kelihatannya akan lebih fokus ke pertumbuhan ekonomi ya, bukan ke stabilitas ekonomi gitu. Jadi ini tentunya akan menjadi bahan pertimbangan bagi BI untuk ikut memangkas suku bunga acuan ketika The Fed itu sudah mulai melakukan pemangkasan, karena sekarang selisih real interest rate aja di kita udah cukup tinggi ya. Kalau di Indonesia saat ini real interest rate-nya itu 3,74%. Kalau di US itu 2,5%. Jadi kalau misalnya US-nya pangkas suku bunga, kita ada ruang banget tuh untuk ikut memangkas suku bunga acuan, tentunya dengan tujuan adalah untuk mendorong growth, karena pemerintah sekarang kan perlu adanya pemasukan nih. Jadi pemasukan atau pendapatan negara itu salah satu caranya untuk meningkatkan adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, karena kalau pertumbuhan ekonominya jalan kan artinya pajaknya juga akan lebih tinggi gitu yang diterima oleh negara gitu. Jadi menarik sih sebenarnya untuk kedepannya seperti terkait dengan suku bunga acuan ya. Dan salah satunya emas tadi ya cukup positif, yang paling cepat terdampak terkait dengan penurunan suku bunga itu ya komoditas ya, salah satunya adalah emas gitu. Ya, itu ya menjadi the reason kenapa mungkin belakangan harga saham masih mengalami kenaikan ya. Bahkan saya sempat melihat kayak BRMS itu rally-nya dari titik low udah lumayan banget itu ya teman-teman ya. Seperti Antam juga ini juga udah rally cukup lumayan juga ya. Dan mungkin MDK nih baru-baru ada akan naikkan ya, atau tiga tadi yang seperti disampaikan. Ini juga mungkin menyambung ada pertanyaan terkait The Fed ya, yang katanya The Fed nih katanya menurunkan suku bunga September. Ya, ekspektasinya demikian ya, tadi seperti disampaikan juga. Terus efeknya nanti bagusnya ke sektor apa nih ke depannya ya? Ya, sektor yang cukup sensitif terkait dengan suku bunga ya, seperti yang pertama jelas banking gitu ya, properti, kemudian pengelola jalan tol ya, seperti emiten jasa marga seperti itu, kemudian emiten menara atau tower ya, itu mungkin akan juga terimbas positif ya akan adanya aksi dari pemangkasan suku bunga tersebut. Hopefully seperti jadi teman-teman bisa pantau nih ke depannya ya untuk kinerja sektor-sektor tersebut nantinya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, Arto gimana view-nya nih? Menarik nggak ya Arto ya? Coba kita cek Arto ya. Oke, Arto hari ini menguat ya, cukup lumayan 5% ya teman-teman ya. Dan kalau secara teknikal saya melihat ini harganya telah mendekati area resist, tapi resist tersebut kalau memang berhasil di breakout ini menarik karena bisa memberikan potensial upside yang cukup lumayan, dan target berikutnya mungkin akan sampai hit sampai 2.700 ya. Karena resist tersebut menjadi resist kuat, dan itu sekaligus menjadi ada gap area di sana ya kalau saya lihat ya. Jadi cukup potensial sih memang kalau bisa di breakout lalu tutup gapnya ya, tidak menutup kemungkinan harga akan ke 27 atau mungkin akan ke 28 ya untuk Arto ya. Nah, untuk Bank Digital Mas Mino, mungkin ada insight nih, apakah impact-nya cukup bagus juga nih dengan adanya pemangkasan suku bunga? Nah, ini menarik nih, pertanyaan yang menarik. Oke, jadi dari tim riset kita justru ngelihatnya begini. Jadi memang bank besar juga cukup diuntungkan ya dengan adanya pemangkasan suku bunga gitu, karena ya
dengan pemangkasan suku bunga itu harapannya ini akan memperbaiki NIM mereka gitu. Jadi NIM mereka bisa improve lah. Nah, tapi ini efek terhadap kenaikan NIM ini kemungkinan besar malah akan lebih terasa di emiten perbankan small cap ya. Maksudnya perbankan yang kecil gitu, bukan market cap-nya sih. Maksudnya perbankan kecil karena ini terkait dengan likuiditas. Jadi saat ini kan likuiditas itu cukup tinggi ya. Artinya bank-bank itu berebut dana deposan masyarakat agar mereka bisa tetap mengejar pertumbuhan kredit. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah mereka harus membayar cost of fund yang tinggi. Nah, bank besar aja harus bersaing, apalagi bank kecil gitu. Jadi bank kecil juga demikian, mereka harus membayar lebih untuk mendapatkan dana deposan dari masyarakat. Nah, ketika terjadi pemangkasan suku bunga, ini kan harapannya cost of fund itu akan turun gitu. Jadi dari yang tinggi ya pasti akan dimulai dari bank besar ya. Bank besar pasti akan menurunkan menurunkan cost of fund-nya, kemudian akan diikuti oleh bank-bank kecil gitu. Jadi bank digital salah satunya ya yang termasuk ya bank kecil lah, karena ini juga bank yang boleh dibilang ya dari industrinya sendiri ya. Kalau kita ngomongin bank digital ini kan baru juga gitu. Jadi cukup diuntungkan dan boleh dibilang ya sebenarnya paling ya dari segi besaran ya mungkin bank-bank kecil ini cukup diuntungkan ya dengan adanya pemangkasan suku bunga acuan gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. So mungkin karena jadi pertanyaan terakhir, berarti Tanda sudah masuki akhir dari acara ini. Jadi kami berdua mengucapkan terima kasih banyak bagi Sobat Genvest yang udah hadir, yang udah bertanya ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya, dan tentunya apa yang kami sampaikan disclaimer on teman-teman ya, itu untuk dari opini kami, untuk keputusan itu tetap ada di tangan teman-teman semua. Jangan lupa untuk follow sosmed kita pastinya ya, di Instagram, di YouTube, ya di TikTok ya, biar teman-teman gak ketinggalan banyak info menarik ya. Dan jangan lupa biar dapat bisikan cuan, ikut live kita di pagi-pagi jam 8 ya teman-teman ya. Oke, thank you, sampai jumpa kembali. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye-bye.